Oke. Welcome to Spenspra Podcast, suara inspirasi, cerita prestasi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk seluruh pemirsa yang ada di mana saja. Alhamdulillah, hari ini merupakan pembukaan perdana Spenspra Podcast. Oleh karena itu akan saya perkenalkan dulu di sini bersama saya Ibu Lailatul Mukarromah yang biasa dikenal dengan Miss Lila. Di sini saya akan berbincang, ngobrol asik, ngobrol santai, penuh inspirasi dengan sosok yang menjadi nahkoda gitu ya, menjadi nahkoda sekolah kita, di mana beliau merupakan kepala sekolah tercinta kami. Baik teman-teman, karena ini merupakan podcast perdana, ini mungkin Ibu jadi akan menjadi awal langkah baru untuk membuka ruang baru, ruang diskusi, ruang inspirasi gitu kan ya, untuk podcast Spenspra Podcast ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendengar lebih dekat, belajar lebih dalam, kemudian menjadi wadah inspirasi untuk seluruh warga di SMP Negeri 1 Prambon. Oleh karena itu langsung saja mari kita sambut dengan hangat beliau Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prambon, Ibu Yekti Eryani SPD. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat belilah. Oke, Ibu mungkin bisa agak ke depan gitu ya. Siap. Rasanya gimana nih Bu? Pertama kita harus tanya kesannya dulu gitu kan ya, sebelum kita tahu perjalanan Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini. Ibu gimana perasaannya setelah kita bisa akhirnya gitu membuka Spenspra Podcast? Gimana perasaannya Ibu? Rasanya gimana ya? Deg-deg ya. Deg-deg ya ternyata. Akhirnya bisa duduk di sini ya. Benar. Masya Allah. Kursi panas nggak ini Bu? Iya. Kursi santai. Tapi juga bangga. Saya Masya sangat Allah, senang ya. sekali karena ini adalah kerja keras teman-teman Spenspra juga, khususnya di tim SIM kami ya, yang sudah berupaya untuk mewujudkan adanya ruang begitu ya podcast Spenspra ini, yang mungkin sudah disampaikan Bu Lila, ini adalah sebagai wadah nanti bisa bisa memberikan inspirasi, motivasi, mungkin bisa mengulik-ngulik prestasi siswa-siswi yang ada di SMP 1 Prambon gitu. Jadi deg-deg tapi seneng gitu ya. Iya benar, saya juga loh Bu, Masya Allah, akhirnya ada wadah untuk anak-anak kita, anak-anak didik kami, karena memang siswa-siswa SMP Negeri 1 Prambon itu luar biasa prestasinya. Kalau kita tidak upayakan buat kita branding ya, kita branding, kita follow up ke media, itu nanti eman-eman gitu kan ya, sayang. Biar semuanya juga bisa tahu, semoga nanti yang nonton juga terinspirasi gitu kan tujuannya ya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari kami, mungkin bisa dijawab dengan santai gitu aja ya Bu. Kita berbagi, kita sharing, kita bisa memberikan inspirasi serta informasi untuk warga SMP Negeri 1 Prambon. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, menurut Ibu perubahan apa sih yang paling terasa di sekolah kita ini selama 2 tahun terakhir ini? 2 tahun terakhir ya, menurut saya perubahan yang sangat saya rasakan yang pertama yaitu perubahan kultur atau perubahan budaya kerja, khususnya sumber daya manusia. Di sini ada guru dan tenaga kependidikan. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi dari awalnya itu mungkin budaya saat itu belum sampai pada hati nurani begitu ya, bahwa sebenarnya kita bekerja, kita mendidik anak-anak, kemudian kita untuk
bisa datang ke SMPN 1 Prambon ini seperti apa sih? Lah itu yang saya rasa perubahan yang signifikan. Sekarang itu Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, budayanya sudah budaya positif, yaitu salah satunya budaya untuk datang tepat waktu, kemudian ke kelas juga begitu, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, Betul. kreatif, kemudian juga apa ya, bisa nge-push anak-anak, jadi motivasi anak-anak juga, yang akhirnya perubahan dari perubahan budaya guru-guru dan tenaga kependidikannya ini berpengaruh ke perubahan semangat belajar anak-anak. Iya benar. Jadi kalau kita lihat ya, di awal kita sangat kesulitan bagaimana memotivasi anak-anak itu agar anak-anak lebih giat belajar, lebih semangat begitu ya. Tapi sekarang kita lihat sudah hampir tidak ada ya anak-anak yang terlambat begitu Iya. ya. Itu kan membuktikan bahwa apa yang dilakukan guru, yang diberikan contoh teladan, anak-anak akan mengikuti. Iya. Lah itu perubahan kultur dan budaya di SMPN 1 Prambon ini sungguh luar biasa perubahannya. Iya benar. Saya juga gitu ya Bu, karena teman-teman perlu diketahui nih ya, saya juga di sini baru 2 tahun gitu kan. Meskipun saya belum tahu nih sebelum-sebelumnya itu seperti apa kulturnya di sini, tapi saya sangat merasa ada perubahan dari pertama panjenengan menjabat gitu kan Bu. Awal-awal itu gimana sampai akhirnya di 2 tahun ini, Masya Allah, saya pun juga lebih disiplin gitu ya Bu. Benar. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk guru-gurunya juga gitu Iya, ya. kan. Lah itu yang Jadi kami terima kasih banyak ini kepada sama Ibu. itu semua kalau tidak disengkuyung dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dan siswa-siswi kami, ya apa, hanya kebijakan, hanya Iya, suatu apa ya, ide, hanya suatu program, tetapi kalau diimplementasi di lapangan itu tidak berkolaborasi bersama, ya tidak akan bisa sampai titik sekarang gitu kan ya. Dan guru jadi contohnya kan Bu ya. Betul. Kalau gurunya disiplin, otomatis anak-anaknya pasti lebih disiplin Iya, gitu kan. itu perubahan secara apa ya, karakter begitu ya. Kemudian perubahan yang selanjutnya itu mungkin Bu Lila juga bisa merasakan bahwa saya saat di sini selain juga merubah karakter atau mindset seluruh warga di SMPN 1 Prambon, kami berusaha untuk memfasilitasi sarana prasarana yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran begitu ya. Iya. Jadi awalnya mungkin dulu saat kita pembelajaran memakai LCD masih Jarang sekali jarang gitu. sekali. Kemudian kalau ada pun kadang-kadang kita gantian gitu ya. Lah dengan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran ini kan harapannya nanti kualitas pembelajaran di SMP 1 Prambon ini meningkat. Dan itu yang saya rasakan juga. Jadi sekarang Bapak Ibu gurunya sudah mendalam sekali ya. Iya, Untuk sampai itu berbondong-bondong, ayo cepetan sebelum jam 7. Kalau sudah jam 7 ini sudah habis Betul. gitu kan. Seru itu Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak-anak kan juga lebih suka gitu kan kalau digitalisasi gitu kan Bu. benar. Harus lebih kreatif kan gurunya Iya, ya, agar benar. anak-anak juga menarik pembelajaran. Iya. Dan itu juga sudah dilakukan begitu kan ya, dan perubahan-perubahan itu. Mungkin itu Bu Lila. Oke, yang itu saya rasakan. untuk yang paling terasa perubahannya ya Bu. Selanjutnya pertanyaannya, program atau kebijakan apa sih yang menjadi fokus utama panjenengan di sekolah ini? Mungkin ya korelasi dengan perubahan ya. Jadi kebijakan atau program apa yang saya utamakan waktu itu, yaitu perubahan karakter dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, dengan cara ada pembiasaan-pembiasaan yang mungkin setiap hari kita sudah lakukan, begitu ya, dengan menyambut siswa-siswi kita Iya, di setiap pagi pagi. hari, menyapa
apa begitu ya, dengan 6S-nya begitu ya. Itu juga merupakan program unggulan. Kenapa saya harus memastikan dulu karakter itu harus ada di SMPN 1 Prambon, karena saya meyakini bahwa anak-anak tidak hanya meningkat dalam hal prestasinya, tetapi diimbangi dengan karakter-karakter yang baik. Mungkin itu program yang pertama. Kemudian yang program kedua yaitu mungkin sering ya kita lakukan dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ada itu sudah jadwalnya gitu. Betul, itu rutin ya kita lakukan. Itu juga dalam upaya untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian selanjutnya program yang mungkin kemarin itu kita sempat goal ya, yaitu program Adiwiyata. Masya Allah, alhamdulillah nih teman-teman, kita udah sampai lolos nih di kabupaten. Sekarang kita langsung menuju ke Adiwiyata Nasional. Luar biasa sekali. Kita lihat bahwa kondisi sebenarnya saat awal saya masuk di sini sudah sangat bagus, sudah rindang kan waktu itu ya karena kemudian mungkin waktu itu kita belum bisa memanage tentang sampah waktu itu dengan adanya program kita menuju Adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian kita membuat tim, akhirnya itu terwujud dan alhamdulillah sampai detik ini sekolah kita bersih ya. Semakin meningkat juga perawatan tamannya, terus sampah juga sangat minim sekali. Jadi teman-teman kalau mau berkunjung di SMPN 1 Prambon boleh banget nih. Coba kita bisa lihat ya, udah sangat minim sampah karena seluruh warganya juga bisa diajak kerjasama gitu ya, mengimplementasikan kita peduli lingkungan dengan membawa bekal makan atau tepak makan, gelas begitu ya. Itu alat tidak di siswa saja toh? Gurunya juga harus. Nah, itu upaya atau terobosan kami dalam memaksimalkan aset yang sudah ada sebenarnya di SMP 1 Prambon. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu ini dalam melakukan perubahan di SMPN 1 Prambon? Tantangan terbesar yaitu memanage sumber daya manusia. Gitu. Jadi tantangan sebagai seorang kepala sekolah itu bagaimana memastikan sumber daya manusia yang ada di sekolahannya ini harus terisi semua lini begitu. Di awal saya melakukan analisis ya atau pemetaan kekuatan-kekuatan dari sumber daya manusia ini. Setelah dianalisis kemudian ditempatkan pada sesuai potensi dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Lah itu membutuhkan tantangan yang luar biasa atau butuh effort gitu, karena kadang-kadang gitu ya dalam penempatan begitu ya, dalam penempatan suatu tugas itu kadang-kadang terkendala mungkin kurang personilnya. Nah itu yang harus kita manage begitu ya dengan tepat. Oleh sebab itu di sini juga mungkin terobosan, mungkin satu-satunya sekolah ya yang punya mungkin wakil kepala sekolah lebih dari satu. Alhamdulillah ya. Itu pun juga semuanya Masya Allah kerjasamanya juga solid sekali. Betul. Itu juga saya mempunyai alasan tujuan jauh ke depan. Karena apa? Butuhnya nanti regenerasi. Jadi kalau hanya dikuasai satu atau kelompok begitu ya, 2 orang, nantinya kalau Bapak Bapak Ibu guru yang tersebut harus sudah purna, sudah atau tidak hadir juga begitu ya, itu bisa sudah ada regenerasi selanjutnya. Akhirnya manage sumber daya manusia ini terus menerus akan selalu jalan gitu, tidak ada yang sampai lu kok kehilangan dan sebagainya. Mungkin itu. Ini loh teman-teman, jadi Ibu Kepala Sekolah kita itu luar biasa sekali. Beliau itu selalu ada aja gebrakan-gebrakan tuh yang bisa menginspirasi dan menjadikan sekolah
sekolah ini tuh jadi luar biasa gitu Ibu. Tidak sih semuanya juga berkat teman-teman, karena mungkin sevisi juga ya teman-teman. Iya. Kalau di sini kita lihat itu kompak sekali ya Bu Nah. Lila, yaitu kunci dari kita mensukseskan suatu pendidikan atau di suatu organisasi pendidikan itu. Iya. Mungkin selanjutnya juga selain juga memanage sumber daya manusia, itu tantangan yang kedua yaitu memastikan atau meningkatkan hal-hal positif. Itu Contohnya? juga contohnya gini, hal-hal yang mungkin dianggap orang itu sepele, tetapi Iya. itu juga sangat sulit. Berpengaruh gitu Iya. Misalnya tentang membuang tempat sampah pada tempatnya. Iya, Itu membuang sampah, Ibu, ya. membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tidak menyadari, kadang-kadang kita tidak menyadari, oh iya ini sampah non organik atau anorganik. Oh iya. Itu kan juga kebiasaan positif. Lah itu juga butuh effort ya. Kadang-kadang kadang guru-gurunya males juga memilah jadi satu Nah, gitu jadi aja satu. gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari visi kita, misi kita bahwa kita adalah sekolah adiwiyata, ya harusnya kita paham dan harus diimplementasikan. Itu yang Iya, pertama. Mungkin yang kedua contohnya berpakaian rapi, sesuai dengan apa atribut. Lah ini juga butuh effort kan? Iya. Nah, lah itu juga nggak mudah. Lah itu tantangan-tantangan kami. Tetapi solusi juga saya dibantu dari wakil saya, staf saya, tim tata tertib begitu ya, yang selalu memberikan edukasi, pemahaman kepada siswa-siswi bahwa bagaimana kita hari ini bisa melakukan hal positif meskipun itu hanya simple gitu ya, iya. atau tidak muluk-muluk. Hari ini sudah melakukan apa sih, hal kebaikan apa sih yang sudah kamu lakukan, mungkin itu Bu Lila. Iya, terus harus bisa jadi lebih baik besoknya gitu ya Bu. Betul. Nggak boleh hari ini baik kemudian besok molor lagi, Betul. yang hasduknya hilang gitu kan. Itu sudah sangat Betul. minim sekali Bu. Itu hal sepele kan ya. Iya. Tetapi itu kenapa terulang? Iya. Nah, itu kan berarti pemahaman di dalam dirinya itu belum bisa melakukan atau sesuatu hal yang positif tadi. Nah, Ibu permisi bisa dekat lagi. Gitu ya. Oh nggih. Itu saja Bu ya tantangannya ya. Semoga setelah ini jadi lebih baik lagi, SDM-nya juga semakin sadar gitu ya untuk mengikuti apa yang sudah jadi peraturan itu yang sudah ditegakkan harus kita ikuti. Untuk selanjutnya Ibu tentang inovasi dan prestasi yang ada di SMPN 1 Prambon nih. Sekarang kan SMPN 1 Prambon insya Allah terlihat lebih aktif dan inovatif gitu kan. Banyak sekali yang dipublikasikan lebih sering gitu. Apapun kegiatan kan juga dipublikasikan nih. Menurut Ibu inovasi apa yang paling berdampak dari publikasi itu tadi? Terus inovasi apa aja yang sangat berdampak, paling berdampak untuk anak didik kita? Iya. Inovasi tidak harus berupa barang ya Bun ya. Iya. Inovasi itu bisa ide. Nah, untuk tadi di awal saya sudah mengutamakan begitu ya, fokus saya yaitu sumber daya gitu. Jadi perbaikan sumber daya ini nanti dampaknya adalah ide-ide inovatif yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan mungkin begitu, yang nanti akhirnya ini dampaknya kepada prestasi siswa. Salah satu mungkin kalau kita ingat ya, yang pertama yaitu pemberian motivasi waktu itu. Ayo guru-guru di SMP 1 Prambon ini kan belum pernah ikut lomba apresiasi GTK. Oh Ingat iya, ya? iya. Itu kan pertama kali ya. Iya. Dan alhamdulillah ya guru kita ada yang tembus sampai lolos kabupaten dan Masya Allah masuk itu. ke Jawa Timur Yang waktu IPA itu dah, Bu, Iya, ya, Bu? betul, laboran. Iya, gitu laboran, ya. iya. Nah, itu adalah inovasi atau ide memberikan peluang kepada guru-guru kami untuk selalu mengupdate diri, mengembangkan kompetensinya sesuai dengan potensi masing-masing. Iya, benar. Kemudian mungkin inovasi salah satunya itu tadi sekolah adiwiyata
itu kan juga inovasi ya Bapak Ibu, karena tidak semua sekolah bisa mengaplikasikan sekolah adiwiyata, meskipun mungkin bagi sekolah lain masih taraf kabupaten begitu, tapi bagi kami sudah luar biasa karena untuk mengawali adiwiyata di tingkat kabupaten pun itu tidak mudah yang kita pikirkan gitu ya. Terus apalagi sekarang kayak akselerasi ya, kita tidak perlu di provinsi sekarang ya, kita langsung ke nasional. Kemudian juga kalau kita ingat Bapak Ibu guru waktu itu berkolaborasi dengan siswa membuat inovasi pembuatan batik klepon. Oh iya, kita udah punya batik loh teman-teman. Batik buatannya SMPN 1 Prambon nih, kebanggaan kita. Betul. Jadi bisa bayangkan tidak batik klepon tuh kayak gimana gitu? Kayak bulat-bulat gitu ya. Iya. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan nih ya di podcastnya. Betul. Dan batik klepon itu alhamdulillah sudah terhakikan ya, sudah hak cipta dari SMP 1 Prambon. Kemudian juga ada batik klepon, ada tari klepon. Oh iya, ada juga tari klepon tuh luar biasa, bagus banget. Kapan-kapan deh, wah ini banyak banget nih yang akan kita tayangkan nih. Jadi setiap ada acara kita selalu ya menampilkan batik klepon atau tari klepon itu sebagai tarian pembuka. Tari pembuka kayak welcome traditional dance gitu ya. Betul. Tarian pembukanya. Kemudian juga alhamdulillah SMP 1 Prambon 2 tahun ini ya kita mendapatkan apresiasi langsung dari Kemendikbud ya, kita sebagai sekolah berkemajuan terbaik kita mendapatkan kinerja. Saya tepuk tangan sendiri deh guys ini. Dan akhirnya itu juga yang membuat peluang kita untuk pelatihan, workshop, Bapak Ibu guru ya. Itu nonstop loh ya. Setiap bulan ya. Iya, setiap bulan selalu ada workshopnya. Yang belajar nggak hanya siswanya nih, guru-gurunya juga belajar terus teman-teman. Mungkin itu sih prestasi. Mungkin sebenarnya banyak banget. Ini saya juga, aduh ternyata banyak banget nih, baru 2 tahun loh ya. Iya, nggak kerasa, Masya Allah. Oke, baik Ibu, untuk selanjutnya selama 2 tahun ini prestasi apa sih yang membuat Ibu paling membanggakan gitu? Yang paling membanggakan. Baik akademik, non akademik, baik siswa, baik gurunya. Yang paling membanggakan yaitu prosesnya saya. Kalau juara apa itu adalah bonusnya. Nah, itu selalu yang diucapkan oleh ibu kita nih teman-teman, selalu begitu. Makanya kita tuh mau nyerah tuh malu gitu loh, karena yang dihargai itu prosesnya. Betul. Jadi proses, jadi dari anak yang tidak pengen mengembangkan diri menjadi mau, begitu ya. Kemudian yang biasanya tidak pede ikut lomba akhirnya memberanikan diri, tertantang gitu. Entah itu berhasil atau juara atau tidak, itu nomor kesekian menurut saya. Tetapi perubahan itu bagi saya adalah prestasi yang sangat membanggakan, yang sangat terkesan pada diri saya. Tetapi juga alhamdulillah kemarin tidak hanya dilihat prosesnya ya, ternyata anak-anak kami kemarin juga lolos opsi. Untuk penelitian ya. Iya, sampai penelitian tuh opsinya. Betul. Kemudian alhamdulillah juga kalau non akademiknya kita nggak diragukan ya. Sudah terkenal ya. Sampai nasional itu. Yaitu tim putra dan putri kami bola voli juara Jawa Timur dan akhirnya mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Siapa yang mewakili? Juga SMPN 1 Prambon. Luar biasa sekali. Dan kemudian ini juga proses pun yang akademik mungkin yang sebelum-sebelumnya kita kesulitan, tetapi ini beberapa kali saya lihat dan laporan dari Bapak Ibu guru seperti olimpiade dan sebagainya mungkin memang tidak juara tetapi sudah masuk semifinal. Iya, semifinal, ada yang masuk sudah 10 besar. Itu bagi kami adalah perubahan luar biasa prestasi yang ada di SMP. Iya, benar. Ada juga kok Bu IPS kemarin juara 3 kan. Betul. Jadi semoga yang lain nyusul gitu ya. Begitu. Iya. Nah, dari situlah nanti pasti anak-anak
juga akan tertantang, semangat untuk ikut. Betul. Karena kalau gurunya ngendoni gitu, apa itu namanya ya Bu, tidak memberikan semangat, Iya. itu ya anaknya juga pasti Betul. nggak mau gitu. Jiwa kompetisinya ini ditumbuhkan. Iya, harus gitu. Agar apa? Agar anak-anak ini jadi ada sensasi gitu belajar itu, tidak hanya sekedar menulis, membaca begitu ya, tetapi ada hal yang lain yang mewarnai hidupnya. Salah satunya ikut ajang-ajang kompetisi itu. Kalau ditanya meskipun nih udah semifinal nih lolos, tapi nggak sampai jadi juara gitu. Kalau ditanya mereka nggak ada penyesalan sama sekali, Betul. bangga, alhamdulillah gitu. Bisa ikut gini aja. Apa pengalaman terbaik kamu? Setidaknya ada yang bilang gini, setidaknya saya tuh udah tahu soalnya itu kayak gimana. Jadi saya bisa belajar lebih giat lagi gitu. Karena soal-soal pasti biasanya ya diulang kembali. Yang penting udah tahu kisi-kisinya gitu kan. Itu anak-anak tuh udah hebat-hebat banget Bu. Dimana sekolah kami tuh kan, sekolah kita ini termasuk sekolah yang pinggiran gitu kan Bu, tapi sawah ya. iya mewah, mepet sawah gitu kan, tapi nggak Masya Allah kalah nggak kalah prestasinya dong, tetap semangatnya membanggakan semuanya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini kayaknya tadi udah dijawab sih Bu ya. Upaya untuk membangun karakter dan budaya positif di lingkungan SMPN 1 Prambon. Gimana itu ya? Iya, itu tadi kan sudah ya. Bagaimana cara membangun karakternya? Berarti kita harus memberikan nge-push, memberikan contoh-contoh untuk Dimulai gurunya. dari diri sendiri. Diri sendiri, iya. Betul. Jangan lihat kanan kiri ya. Betul. Lihat diri sendiri. Yang penting bisa lebih baik dari hari ini, besoknya itu harus lebih baik gitu kan. Itu aja udah luar biasa. Ibu kalau haus boleh nih sambil diminum. Terima kasih, Masya Allah. Nih kita mau sampai tahap akhir pertanyaan nih. Kayaknya kurang lama ya teman-teman ya. Baru pembukaan. Monggo Ibu, minum dulu silakan. Boleh, saya juga tak mau minum dulu. Izin ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcastnya. Dua kali pertanyaan gitu ya. Harapan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta didik, kepada guru dan kepada tenaga kependidikan agar tetap solid, tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu? Iya, intinya kita bisa tetap solid, kompak sampai detik ini. Kuncinya yaitu bekerja sama, gotong royong, berkolaborasi, tidak dijadikan daya saing tapi daya sanding, begitu ya. Iya betul, wah keren nih. Jangan jadikan daya saing tapi daya sanding gitu. Artinya kalau kita bersanding itu kita bisa berjalan bersama-sama, bisa berpikir bersama-sama, bisa menentukan cita-cita kita bersama-sama tanpa saingan gitu ya. Kemudian juga kita harus bisa memanage diri kita, setiap apa yang kita lakukan, tugas yang kita terima itu kita lakukan dengan maksimal, dengan tuntas begitu ya, kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Mungkin itu ya. Jadi kerja itu intinya. kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi kerja keras itu adalah analogi begitu ya, dari orang diberikan tanggung jawab begitu. Artinya itu mengusahakan, mengupayakan semaksimal mungkin. Tuntas artinya kalau diberikan tanggung jawab itu tuntas, tidak hanya sekedar ya sudah begitu ya, tetapi tuntas. Ikhlas ini adalah tanpa ada beban. Apapun yang diberikan begitu ya, apapun amanah yang sudah diberikan, jangan pernah dijadikan itu adalah beban, tapi kita ikhlas menjalani. Insya Allah semuanya bisa kompak, solid dan luar biasa. Dan akhirnya visi misinya berjalan dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir, ada nggak Bu nih titipan buat anak-anak kita nih agar mereka itu siap ya untuk menghadapi tantangan di masa depan? Oke, untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Prambon, jangan pernah takut menghadapi tantangan,
Karena setiap tantangan kita bisa belajar untuk tumbuh, untuk kuat, jangan pernah menyerah, dan jadilah diri sendiri. Mungkin itu Oke, Belila. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, baik. Mungkin itu saja ya Ibu untuk podcast pembuka, podcast perdana kita pada hari ini. Semoga podcast ini benar-benar menjadi wadah inspirasi untuk seluruh warga di SMP Negeri 1 Prambon dan bisa menjadi inspirasi juga untuk siapapun yang berada pokoknya ya, siapapun yang nonton, semoga tayangan-tayangan yang akan Rilis kita nanti ya. rilis nanti itu semuanya bisa memberikan inspirasi, memberikan edukasi, dan menjadi wadah lah intinya untuk sekolah kita menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, itu saja teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, apa Ibu? Subscribe dan share. Oh, jangan lupa komennya sebanyak-banyaknya ya. Yuk kita pakai jargon kita ya. tadi. Oke. Kalau saya bilang Spenspra Podcast cerita suara inspirasi cerita prestasi gitu ya Bu ya. Ini jargonnya ya. Jargonnya nih. Jadi kalau pertama ada yang masuk kita pakai itu nih pembuka dan penutup gitu kan. Siap. Oke. 1, 2, 3 Spenspra Podcast, suara inspirasi cerita prestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali.